Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Arifin. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas TIA. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai penyebaran video tanpa izin orangnya. Yang mana dalam Undang-Undang ITE itu sudah disebutkan bahwasanya penyebaran video tanpa seizin orangnya. Nah, kita sebagai pengguna teknologi secara bijak itu tidak boleh menyebarkan video atau mendistribusikan informasi tanpa izin orangnya. Nah, jika kita melakukan hal tersebut dengan sengaja tanpa hak atau tanpa izin orangnya, itu akan mendapatkan tuntutan hukum, yang mana kita itu akan dipidana penjara maksimal 4 tahun dan juga dikenakan denda maksimal 750 juta dengan penyebaran video atau aib orang lain. Nah, itu sudah disebutkan pada pasal 45 ayat 3. Nah, jika kita melakukan hal tersebut dengan sengaja atau tanpa izin orangnya, maka kita akan mendapatkan tuntutan hukum. Nah, kita akan dituntut dengan pidana pencemaran nama baik yang dimuat pada Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3. Nah, dalam pasal ini sudah disebutkan bahwasanya tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan dikenakan denda 750 juta dalam penyebaran video atau aib orang lain. Baik, yang selanjutnya itu mengenai literasi digital, yang mana literasi digital tersebut adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi secara efektif dan efisien dalam mencari informasi atau mengevaluasi informasi di dalam digital. Nah, literasi digital juga memiliki beberapa faktor yang dimana diantaranya itu yang pertama adalah critical thinking, yang mana critical thinking tersebut adalah kemampuan mengevaluasi, menganalisis, dan menginterpretasi suatu informasi, yang mana kita sebagai pengguna teknologi yang bercritical thinking itu harus harus mencerna informasi tersebut atau menganalisis informasi tersebut secara bijak. Contohnya, ketika kita mendapatkan informasi itu kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah berita tersebut real atau hoax. Caranya kita sebagai pengguna teknologi yang kritis, yang punya pemikiran kritis, itu kita mencari sumbernya yang yang real lah begitu. Caranya kita mencari sumber-sumber yang yang terpercaya atau turun lapangan ke tempat kejadian. Nah, begitu caranya untuk menggunakan teknologi secara critical thinking. Nah, yang kedua itu adalah internet safety atau internet sehat, yang mana kita sebagai pengguna teknologi atau internet itu kita harus menggunakan secara sehat. Nah, bagaimana kita
caranya menggunakan internet secara sehat, nah kita itu harus mengkonsumsi konten-konten yang bersifat positif maupun dari orang lain, dari pemikiran kita sendiri itu harus positif. Nah, ataupun kita itu mempengaruhi orang lain untuk menggunakan internet secara sehat. Contohnya apabila teman kita itu sering nonton konten yang negatif, kita sebagai pengguna internet sehat itu harus mempengaruhi teman kita untuk menggunakan menggunakan internet secara sehat. Contohnya gimana? Ketika teman kita mengkonsumsi konten yang negatif, kita itu harus memotivasi mereka bagaimana caranya teman kita itu menggunakan internet secara sehat, atau membagikan konten-konten yang berbau positif. Nah, yang ketiga itu adalah plagiarisme, yang mana plagiarisme tersebut adalah suatu tindakan mengambil karya orang lain tanpa seizin mereka, yang mana kita sebagai pengguna teknologi itu tidak boleh mengambil karya orang lain atau ide orang lain tanpa seizin mereka, atau mencantumkan nama-nama yang punya sumber tersebut. Seperti yang saya dijelaskan pertama tadi, ketika kita menggunakan plagiarisme itu akan dikenakan tuntutan yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang ITE. Nah, supaya kita tidak mendapatkan tuntutan hukum tersebut, boleh saja kita menggunakan plagiarisme asalkan kita sudah mendapatkan izin pemilik karya tersebut atau pemilik sumber tersebut. Gimana caranya? Itu kita meminta izin kepada orang yang punya karya atau sumbernya, atau bisa saja kita mencantumkan nama sumbernya tersebut. Nah, di plagiarisme itu mempunyai beberapa jenis. Yang pertama itu plagiarisme lengkap, dan yang kedua plagiarisme berbasis sumber, dan yang ketiga itu plagiarisme langsung, keempat itu plagiarisme diri, yang kelima itu plagiarisme mosaik, dan yang terakhir itu plagiarisme yang tidak disengaja. Nah, itulah penjelasan saya mengenai plagiarisme. Nah, yang selanjutnya itu adalah digital skill, yang mana digital skill ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan teknologi. Jadi kita sebagai pengguna digital itu harus mempunyai skill digital tersebut, yang mana ketika kita mempunyai skill digital itu akan mempermudah kehidupan kita di era modernisasi ini. Contohnya kita itu bisa memudahkan lapangan pekerjaan, membantu kita sehari-hari, dan memudahkan pekerjaan yang lain. Nah, itu adalah manfaatnya kita mempunyai digital skill. Nah, yang terakhir ini adalah online identity management, yang mana online identity management ini adalah kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola identitas pengguna dan juga mengatur akses mereka ke sistem, aplikasi, dan data secara sederhana. Yang mana online identity management tersebut itu akan mengamankan identitas kita ketika menggunakan aplikasi atau sistem yang lainnya.
contohnya online identity management tersebut akan memantau kita secara online ketika kita menggunakan website, aplikasi, dan yang lainnya untuk keamanan kita ketika menggunakan teknologi atau internet ini. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, itu murni dari saya. Apabila ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.